Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semoga Allah membantu melimpahkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Allah. Juga kepada para jamaah atau warga Taman Bukit Makmur, mungkin secara pada rumah kami mohon kesudahan pada waktunya untuk bekerja bakti di Masjid Al-Muhajirin untuk menyelesaikan pembukaan tempat. Juga kami menerapkan semoga para donatur yang telah memberikan hartanya tetap diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap beristiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Qisasul Sholihin disebutkan ada seorang hamba Allah yang soleh, ahli ibadah, yang hidup serba sederhana, mengumpulkan uang beberapa tahun untuk memperbaiki rumahnya yang sudah hancur, rumahnya yang sudah usang sampai tidak nyaman untuk ditempati dan tidak lihat ketika dipandang. Dia adalah seorang tukang kayu yang penghasilannya tidak seberapa. Terkadang di satu bulan 3 atau 4 kali saja dia bisa menjual kayunya. Dan saat ketika pensiun atau ketika tabungannya akan dibuka untuk memperbaiki rumahnya yang rusak, tak diduga di daerahnya ada sebuah pembangunan masjid. Karena daerah tersebut masjid begitu sangat buruk dan tidak layak untuk dipakai di ibadah. Kemudian orang ini yang bernama Hasan bin Amr berdiskusi dengan istrinya. Ya zawjati, ma ra'yuka idza mufaqa hadhil fulus min bina'i masjidina. Wahai istriku, apa pendapatmu jika tabungan kita ini yang beberapa tahun yang menurut kita akan dipakai untuk merenovasi rumah kita, bagaimana kalau kita infakkan untuk pembangunan masjid? Istrinya karena sama-sama sebagai orang soleh berkata, aku setuju wahai suamiku, karena aku yakin terhadap firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Ingat, ini kalimatnya kalimat simbolis, kalimat kiasan. Kalimatnya Allah memilih kalimat yuqridu, artinya meminjamkan kepada Allah alias menginfakkan di jalan Allah. Maka dalam ayat itu disebutkan
Allah akan berikan balasan yang sangat besar. Dan ketika ayat ini dibacakan oleh istrinya, sang suaminya semakin yakin. Maka tanpa berpikir panjang, uang yang berlama-lama ditabung dan sebelumnya diniatkan untuk merenovasi rumah, ia sumbangkan ke masjid. Apa yang terjadi? Dalam waktu beberapa tahun saja, maka masjid pun berdiri dengan megah. Dan dia punya satu niat, ya Allah, dengan biarkan di tempat kami, rumah-rumah kami lebih mewah, lebih megah daripada rumahmu. Jadikanlah rumahmu, jadikanlah masjid merupakan bangunan yang paling megah di antara rumah-rumah kami. Karena kami malu jika rumah kami jauh lebih baik daripada rumahmu, ya Allah. Singkat cerita, usahanya semakin maju, bahkan pesanan kayu kepadanya itu berbondong-bondong orang, saking dia diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat dengan kisah yang sama, dia menjadi orang kaya yang dermawan. Ini adalah sebuah bukti janji Allah dalam Al-Quran. Mayyubidullaha qardan hasanan, barang siapa yang berinfak atau dalam tanda kutip dia meminjamkan kepada Allah dengan niat yang baik, dengan cara yang halal, dengan niat yang kuat demikian, maka janji Allah, mayyubidullaha qardan hasanan fayudha'ifahu, Allah akan melipat gandakan dari apa yang telah disumbangkan atau diinfakkan. Dan ini adalah ganjaran atau pahala masih di dunia, belum lagi masalah di akhirat. Janji Rasulullah SAW, man bana masjidan fid dunya banallahu kasran fil jannah. Barang siapa yang dengan niat ikhlas dia menyumbang untuk pembangunan masjid, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Artinya gabungan dari ayat Al-Baqarah 245 ini dengan hadis dapat kita simpulkan bahwa orang yang menimbang masjid, baik dengan materi, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran, diiringi dengan lillahi ta'ala, niat ikhlas karena Allah, pahalanya tidak tanggung-tanggung, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Walhasil, orang yang peduli terhadap pembangunan masjid, maka Allah akan lebih mempedulikannya, baik dalam masalah ekonominya, baik dalam masalah kesehatannya, dan berbagai hajat yang lainnya. Jika Allah sudah yang berjanji kita tidak percaya, lalu kepada siapa lagi kita harus percaya? Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhliful mi'ad, dia tidak akan pernah ingkar janji terhadap setiap hambanya yang berinfak dan hambanya yang bersedekah. Mudah-mudahan singkat atau cerita ikhtisar dari yang saya sampaikan yang disebut dari surat Al-Baqarah ayat 245, jadi dengan hadis Rasulullah SAW bisa untuk memotivasi kita untuk berinfak, bersedekah kepada masjid kita ini. Mudah-mudahan masyarakat Taman Bukit Makmur adalah masyarakat yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat baik di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.